bermain pun sekarang sudah tidak dengan manusia, ya kan? Pokemon, dengan Pokemon main, sudah dengan manusia. 3-4 bulan yang lalu saya berikan sampaikan, jangan heran kalau satu saat 10 tahun yang akan datang kita akan mendapat undangan kalau rekan kita menikah, itu datang menikahnya dengan robot. Ya. Tapi ternyata 10 tahun perkiraan saya sangat besar. Sekarang udah ada. 2 hari yang lalu saya melihat ini, Lili wanita Prancis bertunangan dan rencana nikah dengan robot. Salah, saya katakan 10 tahun lagi ternyata begitu cepat yang saya teliti itu bukti-bukti. Begitu cepat akan kami dengan robot. Karena memang lebih enak dari robot, lebih care. Nggak pernah ribut, Pak. Nggak pernah ribut, ngerti lagi ya. Begitu pergi, pintu sudah dia kunci semuanya, ya kan? Cucian sudah beresin semuanya. Pulang, pasti surprise. Karena dari program, makanan yang kita sukai hari itu sudah tersedia. Diajak ngobrol apa aja bisa. Kalau kita kan pakai tanya Bang Google segala macam, sekarang nggak usah. Lebih care. Ini pun pasti akan berubah juga kayak bisnis. Bayangkan Pak, perusahaan taksi terbesar dunia nggak punya satu taksi pun. Uber nggak punya taksi. Saya siapa yang punya Gojek itu punya Gojek nggak punya dia. Nggak punya. Di Indonesia juga ada tuh, Grab juga nggak punya. Toko yang besar pesan apa aja sampai paku pun ada. Bukalapak nggak punya dia. Amazon nggak punya, tokonya nggak punya. Maka mal-mal itu sebelah itu tuh. Kita buka saja, lihat di layar, masuk Mall Pondok Indah contohnya. Saya mau bos jalan, tolong kita jalan masuk ke bos lihat ini, klik ini bisa diantar ke rumah. Anda mau buka perusahaan, buka aja, baru nikmat contohnya. Karyawannya cukup 2 orang. Tapi kita punya data. Yang paling dekat, sate paling enak mana, sate ayam mana, sate kambing mana. Kemudian rumah makan Padang yang paling enak mana, ayam goreng paling enak mana, nasi goreng paling enak mana, bukanya saya bisa harga berapa, catat harganya berapa, ini kita ambil 10%, kita buat, baru nikmat. Cap aja selesai baru nikmat. Satu orang dengan motor, perlu karyawan 1 orang dengan motor, tempat sana, kemudian apply ke Gojek, baru nikmat. Begitu ada yang pesan, langsung dia pesan sate sama, ambil bungkusnya diganti dengan baru nikmat, kirimkan, selesai. Nggak kena pajak, tapi awas, kalau ada yang buat orang nikmat seperti ini nggak bayar fee sama saya, awas. Ini kondisi sekarang, dan inilah yang dikatakan tadi, cara lebih efisien menyebabkan perbedaan antara kaya miskin sangat tinggi. Ini rasionya sangat tinggi. Jadi ini menyebabkan krisis ekonomi. Dunia mengalami krisis ekonomi luar biasa. Dunia. Tetapi dalam kondisi krisis ekonomi seperti ini, bayangkan Indonesia. Ini saya tidak lagi bicara sama ahli ekonomi Muhammadiyah kan. Tolong dikoreksi Pak saya, Pak Anwar. Jadi pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi kita paling rendah dihadapkan dengan 2013, 2014 bahkan sekarang. Dalam kondisi ekonomi yang paling rendah, taruhlah 4,74 pertumbuhan ekonominya, tetapi Bank Dunia menyatakan bahwa ditinjau dari GDP Purchasing Power Rating kita nomor 8 di dunia, di atas Prancis dan Inggris. Berarti luar biasa. Kita aja 4,74 itu GDP-nya nomor 8 di dunia.
Tapi krisisnya kayak apa? Menyebabkan depresi ekonomi, dan ini pasti sebanding dengan meningkatnya kejahatan, bahkan konflik. Konflik ini negara-negara konflik, Mesir, Libya, Irak, Kuwait, Syria, Yaman, Kongo, Sudan, Nigeria. Semua negara ini konflik dan semua adalah penghasil minyak. Semua penghasil minyak. Dan yang terakhir Ukraina. Bahkan Presiden Barack Obama pada tanggal 28 Agustus 2014 dalam pidato resminya menyampaikan, apabila Rusia menyerang Ukraina, maka NATO akan berperang dengan Rusia. Ternyata Ukraina selain kota pelabuhan, penghasil minyak 10 juta barel. Kalau dulu perang karena agama, perang karena ideologi, sekarang perang karena energi. 70% konflik di dunia berlatar belakang energi. Padahal energi sudah habis. Maka hancurnya tatanan masyarakat, dan yang paling penting yang dikatakan oleh beliau tadi adalah terjadi kompetisi global. Mengapa terjadi kompetisi global? Kalau kita ke luar negeri semuanya baik-baik, bicara baik-baik hanya diplomasi saja. Tapi ujung-ujungnya apa yang bisa saya ambil di tempatnya dan menguntungkan negara saya. Ini sudah suatu hal yang biasa, teman. Dimanapun juga seperti itu. Kompetisi global. Mengapa kompetisi global? Yang saya sampaikan tadi, bahwa energi akan habis dengan teori tadi, fakta yang ada. Maka pengetahuan sekarang ada panas bumi lah, ada segala macam. Tetapi yang masih umum dan perlu banyak adalah dari tumbuh-tumbuhan. Berbicara tentang energi yang dari tumbuh-tumbuhan, ada sawit, sorghum dan sebagainya. Kita tidak bisa meninggalkan ekuator. Mengapa ekuator? Karena di ekuator kita mempunyai vegetasi sepanjang tahun, bisa bertanam sepanjang tahun. Sehingga di ekuator lah kita tempat. Contohnya ada akasia, pohon akasia, pohon ketapau. Kalau di Indonesia 6 tahun potong. Tetapi kalau di Eropa perlu waktu 2 kali lipat, untuknya pun lebih bagus 6 tahun. Karena ada masa tidur musim salju. Dan tidak semua tempat bisa tanam. Di Eropa perlu 12 tahun. Itu pun batasnya lebih besar yang 6 tahun. Maka di ekuator ada 3 kelompok negara: ASEAN, Afrika Tengah, dan Amerika Latin. Dan ASEAN ada Indonesia yang luas. Maka tempat inilah yang nanti akan diserbu orang, dicari orang. Mengapa demikian? Saya bilang tadi energi habis pada 43, prediksi jumlah 12,3 miliar manusia, yang 9,8 miliar ada di luar ekuator, yang pasti akan kekurangan pangan, kekurangan minyak, energi, dan kekurangan air. Dan yang tinggal di ekuator hanya 2,5 miliar. Inilah sebenarnya yang menjadi permasalahan yang sampai beliau tadi, bahwa 9,8 miliar akan mencari pangan, air, dan energi atau ekonomi di sekitar ekuator. Dan di sekitar ekuator yang paling gampang menguasai, gak usah susah-susah. Afrika Tengah banyak negaranya, Amerika Latin banyak negaranya. Di ASEAN yang menguasai ekuator dari ujung ke ujung ini hanya Indonesia. Maka itulah sebenarnya kompetisi ini yang sekarang sedang berlangsung, dan Indonesia menjadi sasaran. Indonesia menjadi sasaran. Indonesia sudah lama digarap, Maka saya melahirkan teori yang tadinya konflik berlatar belakang energi atau minyak dan tempatnya di Arab Spring, pasti nanti konflik berlatar belakang ekonomi atau energi pangan dan air adanya di sekitar ekuator. Silakan urusan mana ini sama saya, dan itu akan mulai terlihat pelan-pelan. Inilah sebenarnya yang mengerikan. Contoh Venezuela,
karena krisis pangan, meningkatkan kejahatan sehingga 35.000 orang mengungsi ke Kolombia hanya dalam waktu singkat. Belum apa-apa Pak, kecil itu, kecil. Tahun kemarin Syria 4 juta orang mengungsi. Kalau tambah sekarang berapa yang mengungsi? Dan diprediksi 4 tahun lagi, tahun 2020 akan terjadi pengungsian besar-besaran dari sub-Sahara. Kurang lebih 60 juta orang akan berimigrasi. Saya pernah pada tahun 2014 saya Pangkostrat, saya berbicara dengan Menteri Pertahanan Malaysia yang lama. Bagi anak-anak bicara, saya jelaskan semacam ini, tapi bicara saja tiba-tiba dia kayak serangan jantung, berkeringat, tangannya berkeringat dan sebentar. Dengan Datuk sakit? Tidak. Sebentar kami pegang saya kan. Jadi kami ini, kenapa Datuk? Saya takut. Saya takut. Kenapa? Seandainya nanti terjadi krisis ekonomi besar-besaran di China, kemudian Ketua Partai Komunis Perdana Menterinya bingung, akhirnya dalam kita 1 miliar masyarakat yang paling miskin dijelaskan bahwa menangani Malaysia itu adalah yang di China. Kasih tahu Thailand, kasih tahu Laos, Kamboja yang akan dilewati, beri mereka makan. Angkatan bersenjata saya tidak bisa tidak saya takut. Tidak lama kemudian terjadi Laut Selatan. Belum 2 kali. Pengungsian besar-besaran 60 juta orang. Mau kemana mereka? Inilah yang sebenarnya membuat saya berani untuk berbicara. Mulai sejak saya Pangkostrat, bukan baru Pak. 7 Maret 2014 pertama kali saya diundang, saya berbicara ini. Saya keliling-keliling terus, saya tidak menyerah. Sudah 48 universitas. Hanya untuk menyadarkan generasi mudanya, jangan sampai. Karena ini kita tidak betul. Kalau saya kejadian ini, apa anda? Lalu alam ya Pak ya? Sudah nggak ada. Itulah yang dikatakan kompetisi global. Apapun dilakukan, maka apapun dilakukan. Maka dari itu, mari sama-sama kita lihat bagaimana kondisi Indonesia dari perspektif ancaman yang ada. Kalau tidak saya jelaskan, kita ribut dengan cara-cara yang lain. Yang dibuat-ribut cara-cara lain. Saya kecil-kecil sebenarnya ya Kak. Tidak perlu di Indonesia terjadi cara-cara lain. Agar melupakan ancaman sebenarnya. Energi kita tersedot ke sana. Jangka mereka berjalan pasti terus. Kita ke Maluku Tenggara, ada Pulau Marcella. Kenapa saya bilang Marcella? Karena di sebelah selatannya ada blok Marcella. Ada gas minyak yang besar. Mengapa saya katakan blok Marcella? Ini karena kita pernah bertepuk tangan pada saat Timur provinsi termuda kita lepas. Tidak menangis, bertepuk tangan, seolah dia saja lepas. Kalau saya tidak jelaskan ini nanti, mungkin Papua lepas, Maluku lepas, Kalimantan lepas, kita ketawa-tawa aja. Di mana mau dia ketemu NKRI? Kalau tidak sadar ketawa semua. Ini contohnya Timur. Dulu ada Better Sunrise atau Telah Timur yang penuh dengan blok minyak. Indonesia dengan Australia sudah melakukan perjanjian yang win-win. Tetapi siapa tahu bisa merdeka Timur dari Timur Leste, maka Australia akan buat perjanjian yang menjadi keuntungan Australia tentunya. Maka diolahlah dengan demikian rupa, dengan proksi, sehingga benar Timur merdeka dengan mudah dan kita semuanya gembira bersama. Dan begitu Timor Leste menjadi negara yang pertama kali dilakukan ada perjanjian antara Australia dengan Timor Leste tentang Telah Timur atau Better Sunrise.
setelah menikah sekian tahun kemarin baru mahasiswanya merasa ditipu, demo besar-besaran yang diminta untuk direvisi perjanjian tersebut. Dan sekarang salah lagi tugas untuk revisi, bingung juga salah. Gimana caranya salah bingung. Bapak berani sekali ngomong masalah ini. Ya, saya berani karena ini tertulis di buku. Yang itu adalah mantan staf pribadinya Salah Nabi. Ya, saya bicara dengan Salah Nabi sendiri. Dan di gelombang Sela dekat dengan Darwin. Kalau di kilometer yang paling 73 km. Ada apa Darwin? 1.500 US Marine ada di Darwin dan akan ditingkatkan menjadi 2.500. Pak, kenapa begitu? Saya berpikir, saya sebagai Panglima TNI harus berpikir ada apa sih? Kenapa nggak di Filipina? Kalau di Filipina ada markas di sana, nggak ada masalah. Tapi di Darwin. Australia sebagai negara kontinental, di dalam angkatan daratnya disembunyikan ada marinir. Dan Australia membuat 3 kapal pendarat. Satu bulan yang lalu ya, saya berangkat, ada undangan Panglimanya, saya cuma 1 hari aja, berangkat sore, meeting, malam selesai, paginya saya jalan-jalan saja keliling, habis itu saya pulang. Semuanya kaget, saya minta mampir ke Sydney. 1,5 jam saya bilang, mampir Sydney. Jadi turun, saya melihat tempat pelabuhan sana. Saya turun pelabuhan, charter boat, masuk, ada pelabuhan militernya. Saya bisa melihat 2 LPG yang berjaya. Saya cok mulai itu saja, saya balik lagi ke Babiga. Untuk apa? Darwin ada 1.500 Marine akan diambil di 2.500. Dari itu jalan mendekat dekat ke Papua. Ada blok parselan juga. Kita melangkah ke barat, Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan ini, kalau kita lihat, ini adalah line dari zona ekonomi eksklusif Indonesia. Semua kejadian ada di zona ekonomi eksklusif, tetapi juga irisan dengan line. Dan kapal-kapal ikan yang ditangkap oleh Angkatan Barat, Angkatan Laut, semuanya dikawal oleh Coast Guard. Berarti Coast Guard itu adalah penjaga pantai. Berarti itu adalah diakui sebagai laut